Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, bersama istri yang terkasih. Di akhir pekan ini apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Amin. Itu doa dan harapan kami. Nah, mungkin Bapak Ibu sedang bergegas untuk mengisi kegiatan di akhir pekan. Namun sebelumnya, seperti biasa kita mau datang kepada Tuhan, kita mau baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih kami ada di akhir pekan. Terima kasih Engkau telah menjaga dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam. Dan Engkau juga yang membangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terpujilah Engkau. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami berkegiatan di akhir pekan. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu, saya pastikan bahwa semua kita, semua orang pasti suka mengalami yang namanya kemenangan. Amin. Amin. Dan orang yang mengalami kemenangan pasti bahagia. Amin. Amin. Nah, itu bisa dilihat pada ekspresi wajah mereka saat mengalami kemenangan. Apakah itu sepak bola kah, olahraga kah, ataupun mungkin di bidang musik dan seterusnya. Ya kan, ketika orang mengalami kemenangan sebagai pemenang, ya pasti dia akan bahagia. Namun Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kemenangan yang lebih penting bagi kita bukanlah sekedar memenangkan pertandingan olahraga atau hadiah, tetapi kemenangan dalam hidup. Amin. Menang dalam hidup bukanlah tentang pencapaian kita, tetapi tentang bagaimana kita percaya dan terus mengandalkan Tuhan, dan Dia yang akan terus bekerja dan campur tangan dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan dosa, cobaan, dan musuh jiwa kita. Amin. Nah, melalui ayat renungan kita hari ini, Rasul Yohanes menunjukkan bahwa kemenangan itu dimulai dengan menjadi bagian dari tim pemenang. Amin. Jadi dimulai dari tim pemenang, yaitu menjadi bagian dari umat
yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Di ayat 1 yang kita baca tadi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, ini berarti bahwa langkah awal untuk mencapai kemenangan dalam hidup adalah kita harus menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Amin. Kemudian kemenangan berlanjut saat kita berjalan dalam kasih. Tuhan adalah kasih, dan kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Amin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dapat mengasihi Allah dan sesama? Jawabannya ini ditegaskan dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, yaitu apa? Menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita tidak dapat mengaku berjalan dalam kasih jika kita tidak mengasihi saudara kita, dan jika kita tidak mentaati perintah Allah. Keduanya harus berjalan berdampingan. Amin. Amin. Menuruti atau mentaati perintah Allah, tapi juga mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Nah, kebenaran ini diperkuat dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 dikatakan, siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 15 ayat 10 dan sampai dengan ayatnya yang ke-13, ya, kita lihat di Yohanes pasal 15 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan kebenaran yang luar biasa. Amen. Perintah-perintahnya bukanlah suatu beban berat yang menghalangi kita untuk menikmati hidup, tetapi itu adalah kata-kata kehidupan yang membawa saudara dan saya menjadi pemenang. Amin. Amin. Akhirnya saya mau katakan begini, kemenangan merupakan pengalaman spiritual dari orang yang berjalan dalam iman. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 4 menegaskan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman dalam Yesus Kristus. Meskipun kita tidak melihat dia, tetapi kita percaya bahwa dia ada. Amin. Sehingga kita memiliki kesaksian yang pasti akan firman-Nya dan jaminan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Untuk itu, jadilah umat pemenang yang tangguh. Jadilah anak-anak Allah yang terus-menerus mengasihi Tuhan dan sesama. Hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya dan mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita tidak pernah menjadi lemah atau kalah. Amin. Melainkan semakin berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk hari ini kami ada di akhir pekan, dan kami yang bersiap-siap untuk mengisi kegiatan di akhir pekan, kiranya kami terpelihara dengan sempurna. Hamba doa untuk setiap mereka, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, dilindungi, tidak celaka, tidak sakit, tidak terserang oleh apapun. Rancangan kuasa jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka semua di hari Sabtu akhir pekan ini. Biarlah damai sejahtera memerintah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada